Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia seminar Ikatan Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor. Perkenalkan, saya dengan Novan dari Bank BJB Kantor Pusat dari Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Mungkin sedikit di hari ini saya mencoba menjelaskan salah satu produk yang Bank BJB punya terkait dengan persiapan pensiun. Mungkin Bapak Ibu atau mungkin masyarakat umum hanya tahu bahwa pensiun itu hanya untuk PNS dan aparat negara, polisi dan TNI. Tapi kami di Bank BJB, kami punya produk dana pensiun untuk memfasilitasi masyarakat yang profesinya itu bukan sebagai PNS maupun bukan sebagai pegawai kantoran. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sebagai notaris juga bisa untuk mengikuti program pensiun dari Bank BJB ini. Jadi ini merupakan produk untuk investasi dan kami berbeda dengan asuransi. Ini bukan asuransi. Jadi iuran yang Bapak Ibu setorkan setiap bulan itu 100% akan kami investasikan. Jadi tidak ada biaya akuisisi. Izin mungkin saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang produk DPLK. Mungkin pertanyaan yang nah, ini ada sebuah pertanyaan, kenapa sih kita perlu pensiun? Kita lihat data BPS tahun 2021 di bulan Februari. Nah, kita lihat di sini, dari 270 penduduk Indonesia, 16 jutanya itu merupakan lansia. Dari 16 juta itu ada sekitar 73% lansia atau pensiunan PNS atau pensiunan pegawai negeri yang memang dia masih hidup tergantung kepada anak atau cucunya. Terus ada 59% yang memang kehidupannya itu miskin. Dan hanya 5% saja yang sudah mempersiapkan usaha pensiun. Mungkin Bapak Ibu di lingkungan sekitar mungkin masih banyak melihat tetangga atau saudara yang dulu PNS mantan pejabat setelah pensiun harus bekerja kembali. Karena apa? Karena uang pensiun yang disiapkan dari Taspen maupun Asabi itu memang tidak bisa mencukupi kebutuhan minimal pada saat pensiun. Seperti itu. Nah, ini adalah iuran-iuran yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan jaminan pada saat pensiun, di situ ada jaminan kecelakaan, kematian, hari tua maupun jaminan pensiun. Tapi ternyata untuk pegawai yang memang setiap bulan itu dipotong dan dananya diakumulasi sampai dia usia pensiun, itu hanya bisa mengcover 30% dari kebutuhan hidup pada saat nanti pernah tugas. Jadi Bapak Ibu notaris yang pegawainya belum punya pensiunan, biar nanti pegawainya juga tenang bekerja di kantor notaris, DPLK ini bisa digunakan sebagai salah satu program untuk persiapan pensiun para pegawai. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara penghasilan saat ini 10 juta pada saat aktif, kalau Bapak Ibu atau pegawai di notaris hanya difasilitasi oleh JHT dan dari BPJS Ketenagakerjaan, itu nanti para pegawai yang sudah purna tugas itu hanya bisa menghasilkan pendapatan yang 30% saja. Artinya dulu pada saat aktif penghasilan di 10 juta, pada saat pensiun penghasilan pasti akan turun sampai 70%. Sedangkan kebutuhan hidup pada saat yang bersangkutan itu memasuki usia pensiun itu minimal di 70%. Makanya tadi saya sampaikan banyak pensiunan PNS mantan pejabat itu yang harus bekerja kembali jadi dosen, jadi yang lain karena untuk memenuhi minimal 70% tersebut. Nah, di mana posisi DPLK? DPLK bukan sebagai pengganti BPJS Ketenagakerjaan.
Tapi DPLK itu sebagai penambah. Supaya apa? Supaya nanti standar hidup masyarakat yang sudah memasuki usia pensiun itu sama standar hidupnya seperti pada saat aktif. Seperti itu. Nah ini mungkin sedikit hubungan DPLK dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Mungkin kalau yang saya tahu rata-rata di kantor notaris itu kan minimal ada 15 atau 20 orang pegawai. Kalau nggak salah kan pada saat pegawai tersebut itu sudah memasuki purna tugas, kan ada kewajiban dari pemberi kerja ya untuk memberikan semacam uang imbalan paksa kerja atau pesangon kepada pegawainya. Nah, informasi kalau misalnya Bapak Ibu itu untuk pengelolaan dana pesangon dan imbalan paksa kerja itu masih dikelola sendiri oleh kantor sendiri, itu cukup berat. Kenapa cukup berat? Pertama, pada saat pegawai itu pensiun dan akan diberikan pesangon oleh Bapak Ibu, pegawai akan dikenakan pajak progresif sampai 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, kantor notaris Bapak Ibu harus menyiapkan dana 100% dari pesangon yang harus dikeluarkan. Nah, kalau melalui DPLK, nilai pesangonnya dikeluarkan oleh Bapak Ibu itu cukup 70% dari dana yang seharusnya diberikan kepada pegawai. Kenapa? Karena yang 30% itu diambil dari iuran bulanan yang dikembangkan oleh DPLK. Jadi dari sisi Bapak Ibu untuk penyediaan dan pesangon itu ada efisiensi sebesar 30%. Yang kedua, untuk pegawai Bapak Ibu yang sudah purna tugas, pada saat Bapak Ibu itu memberikan pesangon, pegawai Bapak Ibu akan hanya diberikan pajak final 5%. Kalau dikelola sendiri 25%, tapi kalau pesangonnya dikelola oleh DPLK, pegawai Bapak Ibu hanya dikenakan pajak 5%. Jadi cukup efisien untuk dari sisi perusahaan Bapak Ibu maupun sisi pegawai. Nah ini di sini di ketentuan tersebut dinyatakan bahwa iuran pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja itu dapat dikompensasi sebagai uang pesangon. Jadi ini bisa memberikan efisiensi dari sisi kantor Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin ini sedikit. Nah ini ketentuan terkait pajak. Jadi kalau misalnya pesangon dikelola oleh pribadi atau perusahaan sendiri dikenakan pajak sampai dengan 25%. Tapi kalau dengan DPLK itu cukup 5% saja. Seperti itu. Nah mungkin ini sedikit, ini agak kecil. Jadi ini ada sedikit ilustrasi. Jadi ada satu perusahaan, ada dua karyawan yang berbeda. Satu karyawan bekerja di perusahaan yang mengelola pesangon secara mandiri. Dengan asumsi 20 tahun kerja, perusahaan harus menyiapkan dana pesangon itu sebesar 209 juta. Nah, kalau pesangon itu dikelola oleh mandiri oleh perusahaan, untuk menghasilkan angka 211 juta, perusahaan harus menyediakan dana 220 juta untuk membayar pesangon. Tapi kalau pesangon ini dikelola oleh DPLK, perusahaan untuk menghasilkan angka 211 juta, perusahaan tidak perlu menyediakan dana 211 juta, cukup 141 juta saja. Karena apa? Karena yang 70 juta sekian itu diambil dari pengembangan iuran. Jadi efisien untuk Bapak Ibu. Yang kedua, beban pajak. Beban pajak yang ditanggung oleh pegawai yang pensiun, apabila dana pesangonnya tersebut dikelola oleh mandiri, pegawai akan dikenakan pajak progresif sampai dengan 19 juta. Tapi dengan nilai nominal pesangon yang sama, pegawai apabila dikelola oleh DPLK, pegawai hanya dikenakan pajak final hanya 7,9 juta. Jadi ada sisi efisiensi dari sisi pegawai maupun perusahaan. Seperti itu. Nah, kami di DPLK programnya adalah program iuran pasti. Artinya apa? Jadi nilai manfaat pensiun
atau nilai timbalan pas kerja yang akan dihasilkan pada saat pegawai itu pensiun itu tergantung seberapa besar iuran yang disetorkan saat ini dan seberapa lama jangka waktu kepesertaan. Jadi semakin lama kepesertaan, semakin besar iuran, semakin besar manfaat pensiun yang akan diterima. Seperti itu. Nah ini di kita ada 3 kepesertaan. Yang pertama individual, artinya iuran itu sumbernya dari masing-masing peserta. Ada yang kolektif, artinya pegawai di tempat Bapak Ibu praktek, notaris, itu nanti ada yang ngomongin gaji untuk disetorkan sebagai iuran DPLK, itu di kolektif. Ada yang juga yang namanya F group. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya berkenan untuk memberikan semacam uang kadede, misalnya nanti pada saat pegawai itu pensiun, nanti antara Bank BJB dengan Ibu Bapak bisa MOU. Kita bisa kerjasama untuk memfasilitasi pegawai. Dengan MOU itu lebih fleksibel. Karena apa? Yang namanya dana pensiun itu kan ada batas minimal pensiun. Tapi dengan adanya MOU, meskipun si pegawai tersebut mengundurkan diri sebelum memasuki usia pensiun, manfaat pensiunnya itu bisa dicairkan. Seperti itu. Punten Pak Novan, ya. Waktunya sisanya 2 menit. Oke. Ini kita ada 4 manfaat pensiun. Jadi usia pensiun kita di 45 sampai 60 tahun. Ada namanya pensiun dipercepat, artinya dia bisa mencairkan 10 tahun lebih awal dibandingkan dengan pada saat pendaftaran. Nah, apa keuntungan DPLK dibanding yang lain? Pertama, kalau Bapak Ibu juga deposito kena pajak ya. Kalau DPLK kena pajak. Jadi kalau yang Bapak Ibu misalnya store DPLK 10 juta dapat pengembangan misalnya 1 juta, itu full. Kita tidak kenakan pajak. Karena DPLK dan AP itu diberikan privilege oleh Kementerian Keuangan tidak kena pajak. Yang kedua, pengembangan. Saat ini untuk dapat rate 3,5%, Bapak Ibu harus simpan minimal 2 miliar. Dengan DPLK, Bapak Ibu cukup store iuran pertama 100.000, bulanan 50.000, Ibu Bapak akan kita berikan rate 5-6%. Kenapa bisa? Karena kita bekerja sama dengan Kantorpan, itu kita diberikan spesial rate. Jadi saat ini kita untuk pengembangan di 5-6%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami juga dari Bank BJB menyiapkan 6 hadiah untuk para tamu undangan seminar ini yang bisa membuka DPLK minimal 3 juta. Akan kami berikan langsung hadiah, ada 6 hadiah door prize untuk membuka sekarang minimal 3 juta. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.